Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah tentang sumber daya alam. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat sumber daya alam. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, dan kayu. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, matahari, minyak bumi. Dari ketersediaannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang mudah didapatkan kembali ketika sudah habis. Contohnya tumbuhan, hewan, air, tanah, matahari. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang tidak bisa kita dapatkan kembali ketika sudah habis. Contohnya batu bara, logam, minyak bumi. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat sumber daya alam. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Yang keempat untuk kebutuhan tempat tinggal. Dan yang kelima untuk menjaga pengembangan teknologi. Nah, ustazah punya tugas nih untuk anak-anak ustazah. Nah, tugasnya adalah kerjakan halaman 24 sampai 25. Semoga apa yang ustazah sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.